itu di dalam konstelasi ahli-ahli bom dunia, itu Mas Amrozi, Imam Samudra itu tingkatnya koruptor apa pengutil apa yang di tengah-tengah. Nah, Anda hampir semua mengatakan tingkatnya pengutil. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan umat Islam. Ngutilnya saja itu, ngutilnya tok itu bisa menghancurkan sebuah gedung besar yang dihuni oleh 200 orang pada waktu itu. Dengan lubang yang 3 meter, berdiameter 3 meter, untuk bisa melakukan ledakan sangat besar. Dan tingkat bom mikronuklir di Legian Bali itu belum pernah terjadi di dalam perang Israel-Palestina, belum pernah terjadi di perang Irak, ya, belum pernah terjadi, belum pernah dilakukan oleh Mujahidin, oleh Al-Qaeda, oleh Hamas, Ikhwanul Muslimun dan seterusnya. Padahal itu ngutil, baru ngutil. Jadi siapa yang berani sama umat Islam? Ngutilit tok esak ini begini. Berarti kemampuan kita kalau sudah sampai tingkat nyopet itu kan sudah 1000 orang habis satu kali ledakan. Jadi hancur lebur lah musuhnya umat Islam. Gitu loh Mas, ngerti maksud saya logikanya. Jadi Amrozi teroris atau bukan? Di samping soal bahasa tadi. Ya tapi Amrozi, tapi kenapa Amrozi meyakini bahwa itu bom dia? Loh, dia kan mau dihukum mati, dia harus punya keyakinan. Dia harus menutupi lubang di hatinya. Dan yang dipakai untuk menutupi itu kan kata jihad sama syahid. Kan begitu. Kalau enggak, masa dia mati tanpa keyakinan, mati tanpa kebanggaan? Ya pasti dong dia akan mengatakan, saya jihad, saya syahid. Bahasa jelasnya, yang meledak di Legian itu bomnya Amrozi apa bukan? Bukan. Sebab kalau itu bomnya Amrozi, bayangkan Abu Bakar Basir kemampuan bomnya. Wah, itu bisa sak kecamatan ludes. Apalagi Gus Dur. Betul nggak Mas? Jadi teman-teman sekalian, mohon Anda tidak usah terlibat secara tidak objektif dan tidak berilmu untuk mengutuk dia itu teroris ataupun pahlawan. Kita belajar dulu saja. Itu ya teman-teman sekalian, kita belajar. Itu kan ceritanya, itu pada tahun 2002, itu Abu Bakar Basir mau ditangkap, Amerika memaksa Megawati untuk menangkap Abu Bakar Basir, Megawati tidak mau. Itu 3 minggu sebelum bom Bali. Karena Megawati tidak mau, maka diancam kalau gitu kamu akan menemukan perkara yang sangat besar. Gitu loh. Dan eman-eman ngebom sekali mestinya kurbannya harus banyak. Banyak itu maksudnya bukan hanya menghukum Indonesia, di mana Bali itu adalah sumber devisa yang sangat tinggi dan itu lambang damai kan begitu kan, lambang kelembutan, keindahan, tapi dikasih bom menjadi hancur lebur apa yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Tapi wong di sana banyak turis, mending sekalian kita gangguin si Australia supaya setelah itu Perdana Menteri Australia taat sama kita, kan gitu kan. Jadi yang dikenain harus kafe yang isinya orang Australia. Kalau isinya orang Indonesia, untuk apa Wong? Cukup ada bom tok aja sudah Indonesia akan taat. Maka bisa ambil satu negara yang lain yang bisa dijadikan dandinnya di Asia Tenggara, yaitu Australia. Maka yang diambil adalah loh, kalau gitu Amrozi ngebom apa tidak? Bikin bom atau tidak di Legian? Bikin. Cuman bomnya meledak tidak karena dia meledak,
Karena beberapa menit sebelum bomnya diledakkan, ada bom yang jauh lebih besar yang meledak, sehingga bomnya Amrozi ikut meledak. Begitu. Dan sudah dipersiapkan beberapa indikator-indikator fakta hukum untuk ditaruh di sekitarnya, termasuk KTP, L300, tempat kos, dan seterusnya. Itu ada dua skenario. Bisa sejak awal memang ada seseorang yang menyamar untuk menemani Amrozi dan merencanakan puluhan kali, atau disidik saja, diselidiki saja rencana-rencana Amrozi Imam Samudra dengan laptopnya itu bagaimana. Ketika diketahui persis jam berapa, tanggal berapa, di mana, maka dibikinkan bom yang diledakkan beberapa menit sebelum bomnya Amrozi meledak. Gitu. Sehingga semua itu adalah adegan drama. Dan adegan drama terakhir adalah hari-hari kemarin ini, dan itu semua ada biayanya sejak awal, termasuk undang-undang anti terorisme. Itu semua adalah proyek internasional yang biayanya didrop dari luar. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin omongkan kepada jamaah Bibir Cinta adalah bahwa kita jangan ikut dengan mudah arus disinformasi seperti itu, sehingga kita juga tidak usah membela Amrozi secara tidak rasional, tapi juga kita tidak usah mengutuk Amrozi secara tidak rasional. Kita belajar sajalah, kita pahami. Tanya sama Noe, ada berapa jenis bom di dunia ini? Anda pikir dia penyanyi? Dia penyanyi itu sekedar ya supaya nanti kalau kawin tidak terlalu ganggu bapaknya kan gitu. Tapi utamanya bukan soal itu, karena dia melakukan pamer. Oke, terakhir sekali teman sekalian. Mudah-mudahan nanti semua yang saya bicarakan terangkum di sini. Jadi ini ada Tuhan di sini ya. Terus ada Anda di sini. Masalah di dunia ini kan berasal dari apa dan siapa yang ada di antara Tuhan dengan Anda. Betul nggak? Sebenarnya originalitas dan genuinnya proses itu adalah kamu sama Tuhan itu berhubungan langsung. Kalau kamu masuk Islam ya langsung syahadat, dalam hati kok ya cukup. Ibumu tidak tahu tidak apa-apa, tetanggamu tidak tahu tidak apa-apa. Saya bilang sama orang Belanda, kalau misalnya Anda belum tahu saya orang Islam, saya juga akan lebih senang, karena saya tidak ingin datang ke sini dengan menunjukkan Islam saya. Yang ingin saya tunjukkan adalah keindahan kemanusiaan yang bisa saya pancarkan kepada Anda. Anda tidak perlu tahu kok saya beragama apa sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur Anda tahu saya orang Islam, ya sudah, sekarang saya akan mengemukakan idiom-idiom dan ekspresi Islam saya. Nah, antara Tuhan dengan manusia ini, teman-teman sekalian, ada hal-hal yang menjalani. Kalau orang Islam secara syar'i dan spiritual, Tuhan, Muhammad, kita. Di antara Tuhan dan Muhammad ada Jibril yang mengantarkan wahyu. Sampai ke Muhammad, wahyu itu disebarkan ke kita, kan begitu. Nah, sebelum wahyunya dari Allah disampaikan Jibril kepada Muhammad, terus oleh Muhammad disampaikan ke kita, itu kan ada agen-agennya, ada makelar-makelarnya antara Muhammad dengan kita. Jadi ada, Anda mengenal nilai terus dari Islam kan tidak langsung dari Muhammad, dari ustadz di kampung, dari guru di kelas, dari kiai di pesantren, kan begitu kan? Itu pun berjenis-jenis ustadz dan kiai. Ada yang ustadz Muhammadiyah, ada yang kiai NU, ada yang ulama Ahmadiyah, ada lagi yang Hizbut Tahrir, ada macam-macam. Jadi di antara Anda dengan Muhammad dan Allah itu ada macam-macam. Nah, makelar ini ada yang baik, ada yang buruk. Muhammad sangat diperlukan di antara Tuhan dengan kita, karena hanya dengan jasa dia maka kita bisa mengenal Islam yang dari Allah itu. Maka dia adalah berada pada titik di tengah antara Tuhan dan kita secara positif. Demikian juga Jibril. Nah, sekarang kewajiban utama ulama atau orang macam saya itu adalah jangan sampai saya menjadi faktor negatif di antara hubungan Anda dengan Tuhan. Betul nggak?